Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya dan teman-teman saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan terkait dengan materi prinsip relevansi pada mata kuliah perencanaan dan pengembangan kurikulum yang beranggotakan saya Dinda Nisa Putri, mata Saya satu Nisa, Syimatul Latifah. Soimatul Latifah, dan Siva Fijri. Oke, untuk penjelasan yang pertama terkait dengan pengertian relevansi akan disampaikan oleh saya. Dalam Oxford Advanced Dictionary of Current English, sebagaimana dikutip oleh Abdullah Idi, kata relevansi itu atau relevan mempunyai arti connected with what is happening, yakni kedekatan hubungan dengan apa yang terjadi. Jadi, jika dikaitkan dengan pendidikan, relevansi itu dapat diartikan sebagai kesesuaian atau keserasian pendidikan dengan tuntutan kehidupan. Sehingga pendidikan ini dipandang relevan jika hasil yang diperoleh itu berguna bagi kehidupan, baik untuk dirinya, untuk lingkungannya, maupun untuk masyarakat luas. Artinya, kurikulum dan pengajaran ini harus disusun sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan kehidupan peserta didik. Kemudian, next, untuk menurut Mulyasa dalam bukunya Kurikulum Satuan Pendidikan, sebuah panduan praktis pengembangan kurikulum itu harus mempertimbangkan dan memperhatikan beberapa hal seperti pengembangan integritas pribadi, kecerdasan spiritual, keterampilan berpikir atau thinking skill, kreativitas, kemampuan akademis, dan keterampilan vokasional. Dan untuk yang selanjutnya disampaikan oleh teman saya yaitu Soimatul Latifah. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Menyambung yang penjelasan yang tadi, relevansi ini menurut Mulyasa dibagi menjadi dua. Yang pertama, relevansi keluar atau relevansi eksternal, dan relevansi di dalam atau relevansi internal. Nah, relevansi keluar itu maksudnya antara tujuan, isi, dan proses belajar yang tercakup dalam kurikulum hendaknya relevan dengan tuntutan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Apa yang tertuang dalam kurikulum hendaknya mempersiapkan siswa untuk bisa hidup dan bekerja dalam masyarakat dan tidak menyiapkan anak untuk kehidupan sekarangnya saja, tetapi untuk kehidupannya yang akan datang. Untuk yang kedua, relevansi di dalam atau relevansi eksternal, yaitu kesesuaian atau konsistensi antara komponen-komponen kurikulum yang meliputi tujuan, isi, proses, penyampaian, dan penilaian. Relevansi internal ini menunjukkan suatu keterpaduan kurikulum. Next, kemudian relevansi yang kedua menurut Nick Hayati dan Soleh Hidayat merumuskan relevansi pendidikan dengan kehidupan ditinjau dari 3 aspek. Ya, next. Nah, menurut Nick Haryati dan Soleh Hidayat ini merumuskan bahwa dibagi menjadi 3. Yang pertama relevansi pendidikan dengan lingkungan hidup siswa atau anak didik. Nah, relevansi ini memiliki arti bahwa dalam pengembangan kurikulum, termasuk dalam menentukan bahan pelajaran, hendaknya disesuaikan dengan kehidupan nyata anak didik. Misalnya, sekolah yang berada di perkotaan, anak didiknya ditawarkan dengan hal-hal yang aktual, seperti misal polusi pabrik arus perdagangan yang ramai, misal kemacetan lalu lintas, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah relevansi pendidikan yang dengan perkembangan kehidupan masa sekarang dan masa yang akan datang. Materi atau bahan yang diajarkan kepada anak didik hendaklah memberi manfaat untuk persiapan mereka di masa depannya. Oleh karena itu, keberadaan kurikulum di sini bersifat antisipasi yang memiliki nilai prediksi secara tajam dan penuh dengan perhitungan. Kemudian yang terakhir adalah relevansi pendidikan dengan tuntutan dalam dunia pekerjaan. Semua orang tua pasti mengharapkan anak didiknya atau anaknya itu dapat bekerja sesuai dengan pengalaman pendidikan yang dijalaninya. Demikian pula dengan anak didik, ia berharap untuk mandiri dan memiliki sumber daya yang pantas sebagai modal ilmu pengetahuannya.
Oleh karena itu, kurikulum dan proses pendidikan sebisa mungkin dapat diorientasikan ke dunia kerja sesuai dengan jenis pendidikannya anak didik tersebut. Sehingga nantinya pengetahuan teoritik dari sekolah yang dapat diaplikasikan dengan baik di dalam dunia kerja. Terima kasih, sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai implementasi prinsip relevansi dalam pembelajaran. Menjadi seorang guru memungkinkan kita untuk dapat menerapkan prinsip relevansi dalam sebuah proses pembelajaran. Contoh penerapannya yaitu di sini ada 5. Yang pertama itu menyajikan konteks yang relevan, yang mana guru bisa menyajikan dan menyusun rancangan proses pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Kemudian yang kedua yaitu mengaitkan dengan minat siswa. Kita tahu bahwa setiap siswa itu memiliki minat yang berbeda-beda, sehingga pembelajaran bisa disesuaikan dengan minat siswa. Kemudian yang ketiga yaitu melibatkan pengalaman langsung. Nah, dengan mengaitkan pengalaman yang sudah kita miliki atau pengalaman yang siswa telah alami, sehingga bisa berkaitan atau bisa berrelevansi dengan kehidupan sehari-hari dan dapat memperoleh pembelajaran. Kemudian yang keempat yaitu menyusun rancangan proses pembelajaran yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, pada abad ke-21 ini, banyak sekali teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh guru untuk meningkatkan kualitas pendidikannya. Kemudian yang kelima yaitu menyusun alat evaluasi yang relevan dan dapat mengukur dengan baik capaian pembelajarannya. Nah, alat evaluasi di sini contohnya itu misalkan tes dan non-tes. Nah, alat ukur yang banyak digunakan untuk menentukan keberhasilan peserta didik yaitu dengan menggunakan tes hasil belajar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya lanjutkan ke Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan lanjutan materi mengenai prinsip relevansi. Pembahasan yang terakhir yakni mengenai rumusan prinsip relevansi kurikulum di sekolah. Ada beberapa sekolah yang sudah merumuskan prinsip dari relevansi. Salah satu sekolah yang pertama adalah di SMPN Negeri 2 Panganan, di mana pada sekolah ini sudah mengadakan kegiatan rutin pada setiap hari Sabtu, yakni kegiatan gotong royong bersih-bersih halaman sekolah. Dan dengan adanya kegiatan ini, bertujuan untuk menerapkan prinsip relevansi terhadap Bhinneka Tunggal Ika, yang bermakna bahwa kita hidup tidak sendiri, melainkan bersama-sama dengan bersanding dengan teman atau bangsa lainnya. Dalam kegiatan ini juga mendapatkan arti saling membantu, saling menghormati, saling menguntungkan, dan kebersamaan. Sekolah yang kedua adalah di SMK Veteran Cirebon yang mengadakan acara dalam peringatan hari-hari besar seperti Hari Besar Islam Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai upaya dalam menerapkan prinsip relevansi terhadap pengembangan diri, nilai-nilai keagamaan yang ada pada materi pendidikan agama Islam. Untuk sekolah yang ketiga yaitu di SMK dan SMA Yadika Kedawung, di mana pada sekolah ini mengadakan acara untuk mensosialisasikan kepada wali murid dari peserta didik mengenai kegiatan P5 yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi orang tua dalam mendukung kegiatan P5 ini sendiri, serta mengajak orang tua itu untuk terus berkomunikasi dan berkolaborasi dengan sekolah. Untuk sekolah terakhir yang kami teliti yang terakhir yaitu di SMA Negeri 1 Losari yang mengadakan perlombaan olahraga dan seni sebagai upaya menerapkan prinsip relevansi terhadap kebutuhan perkembangan potensi peserta didik yang bukan hanya pada bidang akademik saja. Baiklah, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Selebihnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman. Mungkin materi yang akan kami sampaikan cukup di situ. Sekiranya dari teman-teman yang menyimak ada pertanyaan, bisa tuliskan di kolom reply atau dituliskan pada kolom demonstrasi.
Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.